Jadi setelah kita membahas gimana cara nyusun CV yang menjual dengan bantuan teknologi AI tadi, sekarang saatnya kita masuk ke topik yang nggak kalah penting, yaitu interview dan strategi beasiswa. Nah, di sini ada nggak sih teman-teman yang punya cita-cita kuliahnya ke luar negeri atau dapat beasiswa LPDP? Coba angkat tangannya atau raise hand. Ada nggak ya? Apa kalian terlalu nyaman di Indonesia? Gimana tuh? Wah, cuma dua nih. Oh, tiga. Oke. Nah, let me introduce you to someone truly inspiring. Narasumber kita berikutnya adalah sosok muda yang bukan hanya cerdas, tapi juga visioner dan global minded. Beliau adalah founder dari Diplo Indonesia, sebuah gerakan edukasi dan diplomasi untuk pemuda. Serta saat ini sedang melanjutkan studi Magister Hubungan Internasional di New York University, Amerika Serikat, dengan dukungan penuh dari beasiswa LPDP RI. Langsung dari dunia akademik internasional dan pengalaman nyata dalam seleksi beasiswa ketat, beliau akan membagikan cara memanfaatkan AI untuk latihan interview serta menyusun strategi lolos beasiswa. Mari kita sambut bersama dengan semangat dan antusiasme yang tinggi Kak Muhammad Nasir El-Haq. Halo Kak Nasir. Halo, apa kabar? Halo Kak, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Gimana teman-teman semua kabarnya? Baik-baik Kak, baik. Baik, Gimana teman-teman yang lain kabarnya? baik Kak. Kakak lagi di Amerika, berarti sekarang jam berapa tuh Kak di sana? Sekarang jam 9 pagi. Wah, kita kebalik, kita udah malam nih, udah mau tidur kita nih. Iya, Sekarang kita langsung aja nih dengar materi dari Kak Nasir. Silakan Kak Nasir, waktu dan layar kami persilahkan. oke, terima kasih Dinda dan teman-teman. Malam semua. Ya di sini kita beda sekitar 13 jam ya. Boleh share screen mungkin teman-teman? Oke. Nah teman-teman, apa share screen-nya sudah kelihatan? Oke, aman kayaknya ini. Terima kasih banyak teman-teman semua dan mungkin panitia dari Accelerate dan dari workshop eksplorasi AI ini udah mengundang dan mau memberikan waktunya buat aku sharing tentang scholarship journey aku. Jadi mungkin aku mau share sedikit background tentang diri aku sendiri. Silahkan next slide-nya teman-teman. Yes, jadi aku sekarang sedang studi ilmu hubungan internasional, Master of Arts di New York University. Sebelumnya aku S1 tahun 2021 dari sarjana hubungan internasional juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sekarang alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa dari LPDP itu setelah percobaan keempat. So aku mencoba beasiswa LPDP, mendaftar beasiswa LPDP itu tepat setelah kelulusan. Aku wisuda bulan Februari 2022 dan bulan Maret aku memutuskan untuk mendaftar LPDP. Jadi dari Februari ke Maret aku cuma punya waktu sekitar 2 mingguan untuk akhirnya decide dan prepare semua from scratch untuk beasiswa LPDP. Dan ya setelah 4 kali percobaan akhirnya berhasil. Halo Yarin, dari Hayuin juga. Setelah 4 kali percobaan dan akhirnya aku bisa berhasil setelah banyak trial and error. Mungkin boleh next. Ini aku mungkin bakal cepet aja ya karena aku pengen sebenarnya lebih banyak diskusinya sama teman-teman semua. Menurut aku ini pertanyaan umum ya, kenapa belajar untuk interview itu penting banget? Karena setelah mencoba beberapa kali interview di LPDP dan banyak interview lainnya saat mendaftar pekerjaan setelah lulus itu dan sebelum lulus, menurut aku interview itu bukan cuma formalitas saja.
Jadi di interview itu kita benar-benar dilihat bagaimana motivasinya, bagaimana kita bisa menarasikan jalan pikiran kita, bagaimana kita bisa menarasikan perjalanan hidup kita. Itu interviewer itu melihat dari situ. Dan dengan berlatih kita bisa menyiapkan diri secara mental dan akhirnya menumbuhkan atau membangun kepercayaan diri. Itu penting banget untuk interview, karena tanpa latihan interview, kalau kita datang ke sebuah interview, masuk ke ruangan interview atau ke Zoom interview tanpa ada persiapan, itu kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita rasakan di dalam situ gitu. Di dalam interview itu apa yang akan kita jalani kita nggak akan pernah tahu. Terus yang kedua adalah untuk reflective thinking. Jadi dengan menyiapkan diri untuk interview, kita akhirnya bisa merefleksikan apa sih sebenarnya tujuan kita misalnya mendaftar ke sebuah pekerjaan atau mendaftar ke sebuah beasiswa dan sebagainya. Jadi what's the why? Mengapa kita mempunyai tujuan atau cita-cita tersebut? Itu yang harus kita refleksikan. Motivasi kita tuh apa sih? Apa yang ingin kita berikan? Apa yang ingin kita lakukan? Itu penting banget. Dan yang selanjutnya adalah untuk master your story and narrative. Jadi dengan latihan interview kita tuh bisa bisa belajar untuk menstrukturkan cerita kita dan narasi kita. Itu penting banget. Boleh next? Ini sesuai dengan tema dari hari ini ya, yaitu bagaimana cara menggunakan AI untuk interview. Ini aku disclaimer, ini penting banget untuk teman-teman ketahui. AI itu hanya alat bantu, bukan pengganti dari otentisitas kita. Honestly, aku looking back saat mendaftar, aku sama sekali tidak menggunakan AI. Jadi aku menggunakan traditional method, kayak latihan interview itu pakai mock interview lah, atau aku tuh dulu bahkan sering sengaja daftar pekerjaan yang nggak sesuai dengan bidangku, dan dapat interview di pekerjaan itu hanya dengan tujuan supaya aku bisa melatih kayak critical thinking aku gitu. Jadi gimana caranya aku menarasikan diri aku ke pekerjaan tersebut walaupun pekerjaan itu tidak sesuai dan lain sebagainya. Jadi aku sering banget ikut interview pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang tidak, atau di job desk yang tidak sesuai, itu untuk melatih diri. Atau ya mock interview bersama teman atau sama mungkin yang sudah lebih dulu masuk ke dunia kerja, atau kalau dalam case aku adalah awardee yang sudah lulus LPDP duluan dan lain sebagainya. Jadi aku menggunakan cara-cara tradisional, cuman aku melihat kayaknya sekarang kalau misalnya AI, aku udah menggunakan AI dari dulu, itu bakal ngebantu banget diri aku untuk bisa bersiap dengan scholarship interview aku. Karena kalau dilihat-lihat mungkin nggak semua orang punya akses ke hal yang sama seperti aku gitu. Maksudnya akses untuk punya teman-teman yang memang udah lulus scholarship dan lain sebagainya. Jadi dengan bantuan AI itu bakal ngebantu banget sebenarnya kalau setelah dipikir-pikir ya. Dan mungkin kalau teman-teman punya akses ke banyak AI, terutama mungkin kayaknya kalau untuk urusan latihan interview dan lain sebagainya itu pakai generative AI ya. Kalau teman-teman punya akses ke situ dan bisa menggunakan itu, explore tools itu, mungkin dimaksimalkan sebaik mungkin AI, dan jadikan itu sebagai extra layer dari persiapan teman-teman untuk mensinambungkan usaha teman-teman dalam mendaftar.
bukan untuk mengganti ya, bukan untuk menjadikan itu sebagai source utama dari teman-teman untuk latihan interview. Mungkin boleh lanjut. Jadi gimana sih AI bisa membantu? Ya seperti yang tadi aku bilang, penting banget AI itu kita gunakan untuk simulate mock interviews dengan tailored questions and feedback. Sekarang udah banyak banget tools AI yang bisa dipakai untuk kita mock interviews ya. Salah satunya kalau nggak salah ada Google Interview Warm-up. Itu bisa dipakai buat kayak kita latihan interview secara langsung dengan AI gitu. Jadi AI-nya bisa ngasih feedback secara real time. Terus ada mungkin beberapa tools yang mungkin teman-teman udah pada tahu kayak ChatGPT, JobScan, terus mungkin DeepSeek, yang sekarang lagi ramai kan ada DeepSeek, ada Grok, itu teman-teman bisa pakai. Dan kalau teman-teman search kayak AI untuk membantu interview juga pasti muncul banyak banget di Google. Gitu. Jadi banyak banget tools yang bisa digunakan. Terus yang kedua adalah untuk menguatkan bahasa kita dan menguatkan struktur dari pikiran kita. Jadi kadang kan teman-teman, aku yakin aku juga mengalaminya, pasti banyak banget yang kayak kita tuh sebenarnya punya ide-ide yang bagus, tapi kita nggak tahu gimana nge-structure-nya. Kita nggak tahu gimana nyambung-nyambunginnya gitu. Dan dengan masukin prompt mungkin kayak structure kita, terus kita bilang tolong dong sambungkan atau hubungkan pikiran saya ini untuk menjadi structure yang lebih baik gitu. Teman-teman bisa pakai itu untuk merapihkan thought structure dan menguatkan pembahasan dalam interview itu. Terus setelah kita punya banyak persiapan, AI juga bisa ngebantu kita buat identify strengths dan nyari areas to improve. Jadi mereka juga bisa ngasih feedback yang menurut aku cukup oke. Aku tadi sempat nyoba-nyoba, dan menurut aku feedback yang diberikan oleh AI itu cukup baik gitu, nggak terlalu generik lah. Dan yang terakhir adalah get used to the rhythm and flow of interviews. Jadi balik lagi ke yang tadi, kalau teman-teman nggak punya akses untuk latihan interview dengan orang-orang yang nyata gitu, teman-teman bisa menggunakan AI. Boleh selanjutnya. Nah, untuk scholarship preparation gimana? Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan AI untuk drafting motivation letters. Dari misalnya brainstorming, AI itu bagus banget untuk brainstorming. Aku jujur selama kuliah di sini banyak menggunakan AI untuk brainstorming ya, untuk kayak ngerjain tugas-tugas tuh kayak give me ideas to write this paper atau apa gitu. Jadi kayak dia bisa ngasih ide-ide topik apa aja yang bisa dibahas dan sebagainya. Dan aku rasa AI ini juga bisa dipakai untuk drafting motivation letters ideas gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu untuk tadi brainstorming, structuring ideas, sama refining tone and languages. Terus teman-teman juga bisa menggunakan AI untuk proofread sama enhance grammar and flow. Jadi kalau teman-teman tahu ada salah satu tools yang namanya Grammarly, itu sangat ngebantu. Grammarly itu kan basically language AI, language based AI yang fokusnya untuk ngebenerin grammar dan flow. Dan itu sangat ngebantu. Bahkan banyak profesor di sini yang bukan native English speaker, mereka masih pakai Grammarly untuk membantu structure, grammar, dan flow dari paper-paper mereka. Jadi itu tuh bakal ngebantu banget. Terus mungkin ini AI juga bisa digunakan untuk strengthen your arguments dengan
memberikan saran gimana sih caranya tadi yang gue bilang connect your story to the scholarship mission and goals. Jadi teman-teman bisa gunakan itu. Tapi balik lagi, menurut aku AI ini hanya alat bantu dan baik dalam interview ataupun scholarship application, mereka panel dari scholarship atau mungkin juga banyak dari HR di kantor itu value genuine, like apapun hal yang genuine itu bakal di value banget. Dan dengan kalau teman-teman semua kayak memaksakan diri menggunakan AI dengan copy paste dan sebagainya, itu tuh akan menghilangkan keaslian itu gitu. Jadi banyak jawaban atau nanti tulisan-tulisan yang teman-teman tulis itu akan sound generic. Dan fun fact, udah banyak banget, apalagi di US ini udah banyak banget orang yang bisa membaca tanpa bantuan tools, membaca apakah tulisan ini AI atau bukan, atau apakah respon ini AI atau bukan. Jadi kalau teman-teman kayak semudah itu pakai AI copy paste, itu bakal ketahuan langsung dari awal. Jadi jauh lebih baik kalau AI itu digunakan sebagai komplement, bukan sebagai bukan sebagai tools utama untuk teman-teman gunakan gitu. Boleh lanjut? Nah, jadi ini mungkin finishing ya di akhir. Tadi yang aku bilang, AI itu bisa ngebantu simulate interviews and polish applications, tapi ultimately your personal touch and story makes it different. Jadi yang paling penting adalah personal touch teman-teman dan juga personal story teman-teman. Jadi buat baik itu motivation letter atau personal story letter atau untuk apapun lah yang digunakan untuk mendaftar ke beasiswa, itu dibuat sepersonal mungkin. Kalau bisa bener-bener hanya gunakan AI untuk merapikan structure dan grammar aja, atau untuk brainstorm aja gitu. Jangan gunakan dia untuk generate apa yang akan teman-teman nanti submit atau gunakan untuk interview. Terus saat latihan interview, jangan takut untuk membuat kesalahan, karena that's what practice for. Itu banyak mungkin teman-teman yang udah dari latihan aja takut ngebuat kesalahan gitu. Misalnya pas mock up sama orang, takut dijudge jelek atau gimana, jadinya udah takut ngebuat kesalahan dari awal. Jadinya kan nggak bisa untuk improve kalau kayak gitu, kalau udah takut salah dari awal gitu. Atau bahkan jadinya malah pas latihan interview jadi baca atau gimana gitu. Itu kita nggak akan, kalau dengan seperti itu kita nggak akan pernah siap untuk interview beneran. Terus combine AI tools with a reflective mindset, dan dengan adanya reflective mindset yang tadi aku bilang, sebelumnya udah aku bilang, di-combine dengan AI tools ini, kita bakal bisa approach interviews with clarity and composure. Jadi latihan-latihan yang sudah kita lakukan itu bisa membantu kita untuk bisa lebih percaya diri dalam menghadapi interview dan bisa melakukan interview tersebut dengan clarity dan composure. Terus ini yang terakhir, kita takeaways dari aku, teman-teman perlu ingat, kalian adalah protagonis dari cerita kalian, dan AI itu cuman backstage assistant kalian. Jadi jangan gunakan AI sebagai tools utama gitu. Mungkin itu aja presentasi yang akan aku berikan. Teman-teman kalau mau nanya apapun soal scholarship preparation atau interview preparation, boleh ditanya sekarang.
Thank you. Oke, makasih banyak Kak Nasar buat informasi dan ilmu yang udah dibagikan. Wih, udah ada langsung ada yang nanya tuh satu orang tuh. Oke teman-teman, gimana nih? Kalian ada yang makin termotivasi nggak buat apply beasiswa untuk pergi dari Indonesia apa tuh? Hashtagnya kabur aja dulu gitu kan? Eh, Kak Nazar juga udah share tools-tools nih canggih yang bisa bantu kita buat simulasi wawancara sampai semua motivation letter yang powerful. Ini ada satu pertanyaan, saya izin menanyakan ya Kak.